Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandal Fatunisa dengan nomor stambuk N1A1200057. Priyodi jurusan Antropologi Sosial kelas B, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan memaparkan materi dari hasil belajar saya selama mengikuti mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Abdul Jalil, SHI, MA, MEI. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan 7 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian sistem, yang kedua masyarakat sebagai suatu sistem, yang ketiga komponen sistem sosial, dan yang keempat pendekatan teoritis, yang kelima teori konflik dialektika, dan yang keenam yaitu faktor apa saja Indonesia yang majemuk ini bisa hidup damai dan berdampingan di waktu yang lama. Sementara itu, kemajemukan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Dan yang terakhir yaitu ungkapan mengenai hasil kunjungan di DPRD. Baik, yang pertama yaitu pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen-elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dimana itu contoh utamanya adalah negara. Negara merupakan sekumpulan dari elemen-elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuknya suatu negara, yang dimana itu penggerak dari suatu negara tersebut adalah rakyat yang berada di dalam negara tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat sebagai suatu sistem. Masyarakat sebagai suatu sistem adalah kehidupan sosial yang harus dipandang sebagai sebuah sistem. Artinya yaitu kehidupan bersama di dalam masyarakat itu harus dilihat sebagai suatu keseluruhan dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain atau saling berketergantungan dan berada di dalam satu kesatuan. Kemudian yang ketiga yaitu komponen sistem sosial. Komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial, artinya tingkah laku yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang, di mana yang memegang peran sosial tersebut adalah manusia atau individu yang menjadi anggota masyarakat. Yang keempat yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis baik teori struktural maupun teori fungsional adalah masyarakat yang terintegrasi atas dasar sepakat dari para anggota terhadap nilai kemasyarakatan yang menjadi panutan, sehingga masyarakat sebagai suatu sistem secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk kualibrium. Yang kelima yaitu teori konflik dialektika. Teori konflik dialektika merupakan pandangan bahwa perubahan sosial tersebut tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai yang membawa perubahan, akan tetapi ini terjadi adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kemudian yang keenam mengenai faktor apa saja Indonesia yang majemuk ini bisa hidup damai dan berdampingan di waktu yang lama. Sementara itu kemajemukan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Di sini masyarakat multikultural di Indonesia terjadi karena kemajemukan suku bangsa, ras, agama, etnis, dan lain-lain. Di mana faktor-faktor
yang menimbulkan konflik tersebut, yaitu yang pertama faktor sejarah Indonesia, kedua pengaruh kebudayaan asing, dan ketiga itu faktor geografis, yang keempat faktor fisik dan geologi, dan yang kelima itu faktor iklim. Baik, saya langsung saja ke pembahasan berikutnya mengenai ungkapan hasil kunjungan dari kantor DPRD, yaitu Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai representasi rakyat, di mana DPRD Kota Kendari dibantu oleh sekretaris dan difasilitasi tugas dan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang terdiri dari alat perlengkapan Komisi 1 yang membidangi pemerintah dan hukum, Komisi 2 perekonomian keuangan, dan yang ketiga Komisi 3 pembangunan dan Kesra, di mana ketiga fungsi ini dijalankan dalam pemerintah representasi sebagai daerah, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut DPRD memerangi aspirasi masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.